Memang tidak ada habisnya kalau mau membandingkan negara Indonesia dengan negara lain. Mau dibandingkan dari segi apapun, Indonesia hampir selalu tertinggal dan kalah dari negara lain. Membandingkan sesuatu memang bukan perbuatan yang baik, karena dengan cara membandingkan akan membuat kita selalu merasa kalah dari orang lain. Tapi kalau membandingkan dengan niat dan tujuan agar menjadi lebih baik, atau bisa setara, atau bahkan bisa lebih hebat dari orang lain, gua rasa itu patut untuk dicoba. Sebelum gua bahas lebih lanjut, gua mau disclaimer terlebih dahulu, bahwa di sini gua tidak ada niatan untuk menjelekan, apalagi menghina negara sendiri. Tapi gua ingin kita belajar dari negara lain yang sudah lebih maju, baik dari segi teknologi ataupun dari segi lainnya. Kita semua pasti sudah tahu, kalau Indonesia memang banyak tertinggal dan banyak kalah hampir dalam hal apapun dari negara lain. Dan gua tidak akan bahas itu satu persatu, karena tentu saja itu terlalu banyak. Yang ingin gua bahas dan ingin gua bandingin pada video kali ini adalah soal militer Indonesia dengan militer negara lain. Seperti yang kita tahu, kalau negara-negara lain selalu memperkuat kekuatan militer mereka, baik dari anggota maupun senjata. Kita tahu kalau negara lain selalu membuat senjata-senjata baru yang lebih canggih. Dan kita mungkin bertanya-tanya, buat apa mereka selalu membuat senjata-senjata baru dan canggih? Mau diapain juga itu senjata? Bukankah dunia baik-baik saja, damai-damai saja? Jadi untuk apa mereka selalu membuat dan mengupgrade senjata kalau cuma untuk disimpan saja? Walaupun dunia terlihat baik dan damai saja, namun yang namanya masalah bisa datang kapan saja. Seperti yang terjadi pada perang Israel melawan Iran. Kalau saja Iran tidak memperkuat militer mereka dan tidak membuat banyak senjata, mereka sudah pasti langsung kalah dan langsung ditaklukkan oleh musuh. Tapi tidak, saat Iran diserang, mereka melakukan serangan balik, karena memang mereka sudah siap dari segi kekuatan militer, dan tentu saja mereka juga punya senjata yang canggih. Dari sini, kita bisa ambil pelajaran. Walaupun dunia terlihat baik dan damai, tapi yang namanya masalah bisa datang kapan saja. Itulah mengapa negara-negara lain selalu membuat senjata canggih dan selalu memperkuat kekuatan militer mereka. Ambil contoh negara Rusia, Korea Utara, dan China. Negara-negara ini punya militer dan senjata yang kuat, salah satunya nuklir. Dan setiap mereka punya senjata baru, pasti mereka selalu beritakan, tunjukkan, dan pamerkan. Bahkan mereka memberikan sedikit informasi berupa berapa jumlah yang mereka punya, daya ledaknya bagaimana, dan dalam sekali produksi bisa dapat berapa. Mungkin kita akan bertanya, buat apa menunjukkan dan memamerkan kekuatan, apalagi sampai memberikan informasi jumlah senjata yang mereka punya. Padahal itu adalah salah satu taktik agar negara lain tidak berani macam-macam dengan negara mereka. Pada saat mereka memamerkan senjata baru yang mereka punya, mereka seolah bilang, jangan macam-macam dengan negara kami, karena kami punya senjata canggih yang akan menghancurkanmu. Nah, dengan begitu, negara lain yang berniat ingin menjajah mereka jadi berpikir sejuta kali, karena mereka punya senjata canggih yang mematikan. Dan walaupun sudah punya beberapa senjata dan jet tempur canggih, tapi mereka masih selalu membuat dan mengupgrade senjata-senjata yang mereka punya. Karena semakin bertambah zaman, teknologi juga akan semakin canggih. Seperti sekarang sudah ada yang namanya AI dan remote control jarak jauh. Jadi kalau mereka tidak selalu update, maka mereka akan ketinggalan. Orang lain sudah main pakai remote control, mereka masih saja pakai cara lama yaitu cara manual. Lihat saja perang Israel melawan Iran. Mereka tidak perlu lagi mengirim anggota militer ke negara musuh, tapi mereka sudah main jarak jauh. Hanya dengan menekan tombol, maka rudal akan langsung terbang menyerang target. Zaman semakin canggih, perang modern pun semakin canggih. Dari jarak jauh saja sudah bisa menghancurkan musuh. Sudah seperti main santet saja. Nah, sedangkan negara Indonesia jarang sekali membuat atau membeli senjata-senjata baru yang canggih. Negara Indonesia terlalu santai di zona nyaman, mungkin karena berpikir dunia aman-aman saja, sudah tidak mungkin ada perang lagi. Apalagi Indonesia adalah negara non-blok yang artinya tidak akan ikut berperang. Maka dari itu Indonesia tidak membuat atau membeli senjata canggih, jet canggih, atau nuklir sekalipun. Senjata-senjata militer yang Indonesia punya sudah terlalu ketinggalan zaman, seperti yang diperlihatkan pada video saat TNI latihan. Video tersebut langsung ramai dihujat netizen karena senjata yang dipakai memang sudah ketinggalan zaman dari senjata negara lain. Pemerintah Indonesia seperti tidak peduli dengan kekuatan militer Indonesia, karena berpikir Indonesia adalah negara yang netral dan non-blok yang tidak akan ikut berperang. Jadi daripada uangnya dipakai untuk membeli dan mengupgrade senjata canggih, lebih baik uangnya dikorupsi untuk memperkuat kantong sendiri.
Indonesia memang tidak berperang dengan negara manapun, tapi rakyat Indonesia berperang melawan pemerintahnya sendiri. Kita berdoa saja semoga Indonesia benar-benar aman pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga posisi Indonesia sebagai negara yang netral dan non-blok itu berfungsi dengan semestinya, sehingga tidak ada negara lain yang bisa menyerang. Bagaimana pendapat kalian? Komen ya. Gua Abai Mansiro, see you and bye-bye.